Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini menjelang siang, kita ketemu lagi dalam pelajaran IPA. Kita melanjutkan pembelajaran dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang sistem organisasi kehidupan, terutama pada bagian yang pertama, yang paling terkecil dari sistem organisasi kehidupan, yaitu tentang sel ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sel ya. Saya ulangi sedikit ya. Sel itu merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup gitu ya. Kemudian ini sistem hierarkinya yang pekan kemarin ya, bahwa sel itu adalah bagian terkecil yang menyusun makhluk hidup. Kemudian kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama akan membentuk jaringan yang sama dan memiliki fungsi yang sama nanti akan membentuk organ. Kemudian organ yang mempunyai fungsi yang sama nanti akan membentuk sistem organ, dan sistem organ inilah yang nanti akan menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi yang paling kecil sampai yang paling besar tingkatan organisasi kehidupan, sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian organisme ya. Ini yang kemarin sudah dibahas kita ya, bagian-bagian sel, kemudian fungsinya juga. Ini sel tumbuhan, sel hewan, kemudian ini ilustrasi fungsi dari bagian-bagian sel ya. Ya. Kemudian ini perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutannya, bahwa sel-sel yang kemarin memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan dan sebagainya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan, organ, sistem organ. Kita mulai saja. Saya tampilkan dulu. Ya, ini ya, sistem organisasi kehidupan makhluk hidup kemarin ya. Sudah kemarin, kemudian ya ini jaringan, organ, sistem organ. Baik, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya berkah ya pertemuan kali ini. Baik, kita mulai ya. Yang pertama adalah jaringan ya. Jaringan yaitu sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama ya. Jadi, sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Nah, kita bedakan jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan. Ini kita contohkan dulu ya. Jaringan pada tumbuhan contohnya ada jaringan epidermis, kemudian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu juga ada dua macam, yaitu jaringan floem dan jaringan xilem ya. Kemudian jaringan dasar atau parenkim ini juga ada bermacam-macam. Ada jaringan klorenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Kemudian juga ada jaringan meristem. Ini jaringan pada tumbuhan. Kemudian jaringan pada hewan contohnya ya, diantaranya jaringan epitel, kemudian ada jaringan penyokong ya. Yang termasuk jaringan penyokong ini ada jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan ikat ya. Kemudian ada jaringan otot ya. Jaringan otot juga ada bermacam-macam ya. Ada jaringan otot polos, jaringan otot lurik, jaringan otot jantung. Kemudian ada jaringan lain misalnya jaringan saraf. Ini jaringan pada hewan diantaranya ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini contoh jaringan pada tumbuhan ya. Yang pertama yang sebelah kiri bawah ini ya. Sebelah kiri bawah. Contoh jaringan pada daun. Jadi daun kita ambil ya. Kita ambil kemudian kita potong secara melintang. Kemudian ya kecil itu ya, kecil tipis, kemudian kita amati di bawah mikroskop maka akan terlihat seperti ini. Penampang melintang pada daun ya. Nah, ternyata pada daun ini ada bermacam-macam jaringan pada
tumbuhan yang ada pada daun ya. Yang pertama jaringan epidermis ini ya, jaringan epidermis. Ini terdapat pada permukaan luar ya, dari daun maupun dari organ tumbuhan yang lain. Misalnya pada daun ini ada jaringan epidermis, jaringan yang selapis tersusun ya, sel-sel selapis, kemudian ada di permukaan tumbuhan. Ini fungsinya untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Ini jaringan epidermis atas pada daun, ini jaringan epidermis bawah pada daun. Kemudian ada jaringan xilem phloem ini ya di sini ya. Ini berkas pengangkutan ya, yang fungsinya mengangkut air dari dalam tanah atau juga hasil fotosintesis ya yang sudah dimasak pada daun disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian ada jaringan yang lain, misalnya ini jaringan palisade atau jaringan tiang ya. Fungsinya untuk fotosintesis ya. Kemudian ada jaringan bunga karang ini ya, di bawahnya ini jaringan bunga karang. Ya, fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan juga sebagian untuk fotosintesis juga bisa yang mengundang klorofil. Kemudian ini ada jaringan variatif dari epidermis bawah ya, dia membuka, ini namanya jaringan stomata ya. Baik, itu jaringan pada daun. Kemudian ada jaringan pada batang misalnya ya, ada batang tumbuhan kita potong melintang ini ya. Kita potong melintang ya, tipis, iris tipis, kemudian diamati pada mikroskop, nanti terlihat dari atas itu seperti ini ya. Ini yang paling luar ya, permukaan tumbuhan pada batang yang paling luar, ini jaringan epidermis ya. Nah, fungsinya tadi yang melindungi bagian di jaringan-jaringan yang ada di bawahnya atau di dalamnya. Kemudian ini jaringan dasar ya, tadi ada parenkim ya, jaringan parenkim ini ya, menyusun kayu biasanya. Kemudian jaringan xilem phloem ini ya, kalau pada batang, kalau daun seperti ini, kalau pada batang seperti ini ya. Baik, kemudian ada jaringan pada akar misalnya ya, akar pada tumbuhan kita ambil ya, nanti penampangnya seperti ini ya. Ini penampang secara bukan melintang ya, tapi membujur ya, dipotong membujur. Ini nanti ada jaringan meristem ya, jaringan yang muda yang selalu membelah. Ini jaringan meristem ya. Kemudian ini ada jaringan epidermis, silinder ya, korteks atau kulit ya. Kemudian ini rambut akar, ini variasi dari epidermis ya. Kemudian di ujung dari akar itu ada tudung akar ya, fungsinya untuk melindungi ya, untuk menembus bagian-bagian dari tanah. Baik. Nah, begitu contoh jaringan pada tumbuhan. Kita lanjut. Nah, contoh jaringan pada hewan ataupun manusia ya. Ini kita contohkan pada manusia ya. Jaringan pada manusia. Ini manusia, ada banyak jaringan di sana ya. Misalnya kita ke kanan atas dulu ya. Jaringan ikat ya. Jaringan ikat ini fungsinya untuk mengikat bagian-bagian tubuh manusia ya. Misalnya pada ujung tulang ya, nanti dia mengikat antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, ada tendon dan sebagainya ya. Kemudian ada jaringan otot ya, yang kita sebut sebagai daging ini adalah otot ya. Nah, ini tersusun atas jaringan otot ini ya. Sel-sel silinder yang panjang ya. Ini jaringan otot ya. Kemudian ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini terdapat pada kulit ya. Kalau epidermis itu pada tumbuhan, epitel pada hewan atau manusia. Sama di permukaan ya. Kalau di hewan manusia itu di kulit ini ya. Jaringan selapis melindungi bagian-bagian di bawahnya. Jaringan epitel. Kemudian ada jaringan darah ya, ada sel darah merah, sel darah putih, plasma darah dan sebagainya ya. Kemudian ada jaringan tulang. Ini jaringan tulang keras ya ini. Kalau tulang kita ambil itu ternyata terdiri dari sel-sel yang hidup ya, sel tulang. Nah, ini jaringan tulang ya, sel-sel tulang yang berkumpul membentuk fungsi yang sama ya. Ini membentuk sel tulang membentuk jaringan tulang.
Kemudian ada jaringan saraf ya. Jaringan saraf ini yang fungsinya kalau kita tertusuk duri misalnya kita akan merasa sakit. Nah, ini yang berfungsi adalah jaringan saraf itu ya. Dia akan mengantarkan rasa sakit itu dari bagian yang terluka ke otak sehingga merasa sakit. Kemudian ada jaringan adipose dan jaringan tulang rawan ini ya. Ini contoh jaringan tulang ya. Ini jaringan tulang atau kalau kita bedah ini ya, ada jaringan tulang keras ini ya, kemudian ada jaringan tulang rawan ini ya. Kemudian ini tulang spons ya, sumsum tulang di bagian tengahnya ya. Kemudian ada jaringan epitel, ini kalau kita perbesar seperti ini ya, sel-sel selapis, bentuknya sama, fungsinya sama, terletak di permukaan tubuh hewan ataupun manusia ya. Ini jaringan ikat ya, ada jaringan ikat yang memang keras, ada jaringan ikat yang lunak ini ya, sel-selnya seperti ini. Kemudian jaringan saraf ini ya, jaringan saraf ini ya, nyambung-nyambung kalau kita perbesar ini terdiri dari sel-sel saraf ini ya, sel-sel saraf yang bergabung atau menyusun satu sama lain menjadi jaringan saraf. Kemudian ini jaringan otot ya, misalnya jaringan otot polos ini terdapat pada usus ya. Ini terdapat pada usus, ini jaringan otot polos. Kemudian jaringan otot lurik ini terdapat pada otot-otot tubuh ini ya, alat gerak ini, otot tangan dan sebagainya. Kemudian jaringan otot jantung ini khusus terdapat pada jantung. Ya. Baik, itu jaringan pada hewan. Kita lanjutkan berikutnya yaitu organ ya. Kita tadi sudah jaringan ya, kumpulan sel yang bentuk dan fungsinya sama, bentuk jaringan. Nah, kemudian jaringan ini ya, walaupun mungkin berbeda-beda bentuknya, tetapi nanti dia punya kerja yang sama, melakukan tugas tertentu. Ini kita sebut sebagai organ ya. Kita ulangi lagi. Organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu ya. Bentuknya mungkin beda, tapi kalau tugasnya sama atau tugas tertentu, ini disebut sebagai organ. Baik, contoh organ pada tumbuhan ya. Ini akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ini ya, kalau organ pada tumbuhan spesifik, gampang diingat. Kemudian organ pada hewan contohnya ada hidung, telinga, mulut, mata ya, ini organ luar. Kemudian ada organ dalam misalnya hati, otak, lambung, jantung, paru-paru dan lain-lain ya, ada banyak. Nah, itu contoh organ pada tumbuhan dan organ pada hewan. Baik, kita lanjutkan contohnya. Nah, ini organ pada tumbuhan. Ya. Terlihat sekali ya, mudah sekali diingat ya, organ pada tumbuhan. Dimulai dari akar, kemudian organ batang, organ bunga, ya, ini organ bunga, kemudian organ daun, organ buah. Yang pasti ya, hampir pasti dimiliki oleh seluruh tumbuhan itu ada 3, yaitu organ akar, organ batang, dan organ daun ya. Akar, batang, daun. Sementara untuk organ bunga dan organ buah, kadangkalanya tidak semua tumbuhan itu punya ya. Baik. Organ akar contoh fungsinya apa? Ya, dia menyerap sari-sari makanan ya dari tanah ke bagian tumbuhan yang lain untuk dimasak ya. Air itu akan diserap oleh akar untuk dialirkan ke batang ya. Kemudian fungsi dari batang ini adalah penyokong ya tubuh tumbuhan ya, penyokong tubuh tumbuhan. Maka biasanya dia lebih keras itu ya. Selain penyokong tubuh tumbuhan, dia juga mengedarkan atau mengantarkan sari-sari makanan, air dari dalam tanah ke daun ini ya, melalui proses kapilarisme ya atau kapilaritas. Dia airnya akan naik ke atas menuju daun. Nah, kemudian fungsi organ daun di sini adalah untuk fotosintesis karena dia mengandung zat hijau daun atau klorofil. Nanti dia fungsinya adalah memasak air ini untuk menjadi makanan
yang menjadi energi yang dibutuhkan untuk hidup dari tumbuhan itu sendiri ya. Nanti air dimasak menjadi energi dan cadangan makanan ya. Nanti diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian organ bunga ini fungsinya adalah untuk reproduksi ya, untuk perkembangbiakan ya. Organ buah ini juga sama, fungsinya untuk reproduksi ya, dan menyimpan cadangan makanan. Baik, itu organ pada tumbuhan. Ada 5: akar, batang, daun, bunga, dan buah atau biji ya. Kemudian organ pada hewan dan manusia. Nah, ini ada banyak. Contoh organ pada hewan, ini ayam ya, ada banyak, ada organ paru, esofagus, tembolok ya, pankreas, usus halus ya, hati, usus buntu, kloaka, usus besar, usus halus, dan sebagainya. Ini pada hewan ya. Kita coba pada manusia ya, pada kita sendiri ini banyak sekali ya organ pada hewan dan manusia. Organ pada manusia contohnya otak, ini yang paling atas ya, organ otak. Kemudian organ telinga ya. Organ otak fungsinya apa? Dia fungsinya adalah koordinasi, mengatur seluruh aktivitas atau kegiatan manusia ya. Di sini otak. Maka otak itu tersimpan pada tulang yang sangat keras karena dia fungsinya sangat vital. Kemudian organ telinga fungsinya untuk alat pendengar. Kemudian ada organ jantung, fungsinya apa? Untuk memompa darah ke seluruh tubuh makhluk hidup ya, seluruh tubuh manusia. Kemudian lambung ya, lambung. Ini kalau dibedel ya, dibedah itu seperti handuk gitu kalau kita menyembelih hewan kurban ya, sapi atau kambing, itu nanti kalau ada bagian yang seperti handuk itu ya, itu adalah lambung ya. Kemudian ada limpa, ini sama ya, ini untuk pencernaan. Kemudian ada ginjal ya. Ginjal ada 2 ini ya. Ada ginjal kanan, ginjal kiri. Ini fungsinya adalah untuk ekskresi ya, mengekskresikan darah menjadi urin ya, atau kencing, air kencing ya, air seni ya. Ini ureter ya, salurannya. Kemudian uretra tempat menampung air seni ya. Kemudian nanti akan dikeluarkan lewat alat pengeluaran masing-masing ya. Kemudian ini ada pria ya, ada organ reproduksi pria ya. Ini organ reproduksi wanita. Kemudian usus halus ya, kemudian usus besar, ini organ usus besar ya. Pankreas ya, untuk hormon insulin dan sebagainya ya. Hati untuk menawarkan racun yang masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian ada paru-paru ya, fungsinya untuk alat pernapasan ya. Baik, itu adalah macam-macam organ pada manusia. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah sistem organ ya. Nah, sudah ada jaringan, organ, dan sekarang adalah sistem organ. Apa itu sistem organ? Sistem organ adalah kelompok berbagai organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Jadi fungsinya tertentu, kumpulan dari organ-organ ya, itu namanya adalah sistem. Contoh sistem organ pada tumbuhan, misalnya sistem pernafasan atau respirasi ya, sistem penguapan atau evaporasi, sistem pengangkutan atau transportasi, sistem gerak, sistem reproduksi ya, ini sistem organ pada tumbuhan. Kemudian sistem organ pada hewan, contohnya sistem pernapasan juga ya, sistem respirasi. Sistem pencernaan pada hewan manusia ya, sistem ekskresi ya, sistem transportasi, sistem gerak, sistem reproduksi, dan lain-lain ya. Baik, kita coba contohnya ya. Nah, yang pertama sistem organ pada tumbuhan ya. Nah, kalau sistem organ pada tumbuhan ini cukup kompleks ya, artinya organnya sedikit ya. Organ pada tumbuhan kan kita tahu ada 5 tadi ya, akar, batang, daun, bunga, biji. Sementara sistemnya ada cukup banyak, sehingga sistem organ pada tumbuhan ini ya hampir bisa dipastikan terdiri dari organ-organ yang ini ya, organ yang ada 5 itu ya.
Salah satunya sistem transportasi atau pengangkutan ya. Apa yang diangkut? Ya, ini ada air diangkut ke atas ya. Untuk dimasak atau proses fotosintesis. Maka sistem transportasi atau pengangkutan pada tumbuhan itu terdiri dari organ apa saja ya yang berfungsi untuk mengangkut itu. Maka ada organ akar yang fungsinya menyerap ya, menyerap air. Kemudian ada organ batang, fungsinya adalah untuk menyalurkan atau mengangkut air yang sudah diserap oleh tanah ke daun ya. Kemudian organ daun juga fungsinya mengangkut atau meneruskan air dari batang ke bagian-bagian dari daun ya untuk dimasak ya ke sel-sel palisade ya untuk dimasak pada daun. Ini ada bagian-bagian untuk mengangkutnya ya, ini disebut sebagai sistem transportasi. Dan sistem-sistem yang lain ya, ada sistem respirasi, ini terfokus atau lebih banyak pada daun ya. Sistem evaporasi juga hampir sama ya, ada stomata, ada lentisel dan sebagainya. Baik, sistem organ pada tumbuhan biasanya sekilas-sekilas saja ya. Nah, kemudian ada sistem organ pada hewan dan manusia, ini yang cukup banyak ya. Yang penting-penting ini harus kita tahu ya. Sistem organ pada manusia ataupun hewan. Kita khususkan pada manusia ya. Sebelah kiri atas dulu sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan ini terdiri dari organ-organ, pastikan ya. Yang pertama adalah mulut ya. Dia fungsinya untuk mencerna ya. Kemudian adalah kerongkongan ya. Kemudian masuk ke lambung, di sini dicerna secara kimiawi ya, ada asam lambung. Kemudian ada usus halus. Usus halus nanti masuk ke usus besar, kemudian anus, selesai ya. Itu sistem pencernaan pada manusia ya. Ada beberapa itu ya, organ-organ pokok ya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, ini yang pokok pada sistem pencernaan. Kemudian sistem pernafasan ya pada manusia ya. Kita mulai dari yang A ini ya, hidung ya. Hidung kemudian ke faring ya. Faring ini apa ya? Mungkin kotak suara di situ ya dekatnya ya. Kemudian ada laring ya. Laring ya. Laring. Sorry, tadi laring ini untuk pita suara dan sebagainya di situ ya. Kemudian ada trakea. Nah, trakea ini apa? Tenggorokan ya. Jadi dibedakan kerongkongan dan tenggorokan. Kalau kerongkongan itu pada pencernaan, kalau tenggorokan itu pada pernafasan ya. Kemudian ada cabang tenggorokan namanya bronkus ya. Bronkus ini tenggorokan nyabang jadi dua, ini bronkus. Kemudian ada paru-paru ini ya, paru-paru ini ya, terdiri dari alveolus. Kemudian ada diafragma di bawahnya ini ya, fungsinya untuk pernapasan ya, untuk mengambil udara atau oksigen dan mengeluarkannya. Ini yang berperan adalah diafragma. Baik. Ya, ini harus sistem pernapasan ya. Hidung, yang pokok itu hidung, trakea ya atau tenggorokan, kemudian bronkus, paru-paru. Ini yang pokok ya. Hidung, trakea atau bronkus, trakea atau tenggorokan, bronkus, paru-paru. Ada 4 ya. Kemudian sistem ekskresi pada manusia ya. Nah, ini sistem pembuangan zat-zat hasil metabolisme ya pada tubuh ini. Maka ada 4 ya sistem ekskresi. Yang pertama hati ya, ini membuang zat ureum atau urea ya. Kemudian kulit membuang apa dia? Membuang keringat ya, membuang keringat. Kemudian paru-paru membuang apa dia? Karbon dioksida ya.
Kemudian ginjal ini ya, membuang apa? Membuang urin atau air seni. Nah, ini sistem organ pada manusia yang pokok-pokok saja ada 3 ya. Yang lain banyak ya, ada sistem saraf, ada sistem koordinasi dan sebagainya. Ya, nanti bisa dipelajari di buku atau modul pembelajaran yang kemarin sudah di-share ya oleh Pak Guru dan Bu Guru. Baik, itu saja barangkali untuk pembahasan dari jaringan sampai ke sistem organ pada manusia. Nah, sistem organ pada manusia nanti akan menyusun organisme ya makhluk hidup. Jadi sangat kompleks ya, ternyata dari makhluk hidup itu ada organisasi yang masing-masing punya peran sendiri-sendiri dan menyusun aktivitas atau kegiatan manusia atau kegiatan makhluk hidup. Baik, itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian nanti kalian mungkin bisa melanjutkan dengan kegiatan untuk kuis ataupun latihan-latihan soal. Dari kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.